Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Abdul Bastian Putar-Putar, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, dalam acara Renungan Pengajaran 5 Menit Bersama dengan Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan diberkati dengan firman Tuhan, yaitu dengan topik, apakah orang Kristen harus takut kepada iblis? Apakah orang Kristen harus takut pada iblis? Saudara, dengan tegas dan harus berani umat Kristen berkata tidak takut. Jadi jangan sampai kita takut kepada iblis. Yang ada adalah iblis harus takut kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Justru iblis itu sudah dikalahkan. Kuasanya itu sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus pun memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan setan dan roh-roh jahat. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Mengapa kita tidak takut kepada iblis? Yang pertama, dalam 1 Yohanes 4:4b, bukankah Rasul Yohanes sudah berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang dimaksudkan dengan roh di sini ada di dalam orang Kristen adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Maka baik di atas langit atau di bawah bumi, tidak ada yang lebih besar dari Roh Kudus, termasuk iblis. Jika Roh Kristus ada bersama, tidak satu pun yang perlu kita takuti. Nah, itu yang pertama, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, roh yang lebih besar daripada roh yang dunia ini. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, setan yang banyak yang menyebut dengan nama legion, yang merasuk orang sangat ganas. Keganasan dapat terlihat dengan apa yang dilakukan pada diri orang yang dirasuk ini. Alkitab menyebutkan orang yang dirasuk walaupun dirantai tetapi dapat diputuskan. Siang malam orang ini berteriak-teriak, menyakiti dirinya dengan memukuli diri dengan batu. Nanti saudara bisa baca dalam Markus 5 ayat 1-5. Ya, jika dilanjutkan di ayat 6 ayat 15 dalam Markus 5 ini, walaupun bagaimana ganasnya dan banyaknya setan ini, tetapi tak kala bertemu dengan Tuhan, mereka ketakutan, bahkan memohon agar jangan menyiksanya. Singkat cerita, setan yang ganas ini pada akhirnya dapat diusir keluar dari tubuh yang dirasuk, sehingga orang ini atau orang itu memperoleh kesembuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita belajar dari pengalaman Paulus dan Silas di Pulau Siprus. Ada seorang tukang sihir bernama Baryesus atau Elimas mau menghalangi penginjilan Paulus kepada gubernur pada saat itu. Akhirnya Paulus menengkingnya beberapa kali sehingga beberapa hari menjadi orang itu mengalami kebutaan. Artinya iblis takut kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Lalu keempat, pengalaman Paulus di kota Filipi. Ini seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung selalu mengganggu pelayanan Paulus. Akhirnya Paulus dengan nama Yesus menengkingnya, dengan demi nama Yesus, dengan kuasa Yesus, roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan tersebut. Nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 16 ayat 13-18. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan beberapa contoh ini atau informasi ini yang ada dalam bagian Alkitab, jelas mengungkapkan bahwa orang Kristen tidak perlu takut kepada iblis. Orang Kristen tidak perlu takut kepada iblis. Tetapi bukan berarti kita boleh main-main dengan iblis atau antek-anteknya, jangan. Karena firman Tuhan juga mengatakan agar kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jadilah kuat, lawanlah iblis. Lawan iblis dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Yesus, dengan nama Yesus yang penuh kuasa itu. Demikian kiranya ini
menjadi berkat bagi kita. Layanilah seseorang yang dirasuk setan atau dirasuk iblis, roh jahat. Jangan takut karena Allah beserta dengan kita. Ya, ingat, kita bukan saja pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Haleluya. Amin.